dia itu seperti moncong buaya gitu, moncong buaya. Nah, dia akan mekar gitu seperti moncong buaya. Nah, ini kemungkinan dia bakal mekar ya si. Oke, kembali lagi bersama Profesor di Screening Malam. Nah, kali ini kita akan menganalisa IHSG dan juga kita akan mereview saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Oke, nah kali ini kita akan melihat pola IHSG hari ini ya. Jika kita lihat, nah IHSG ini berhenti tepat di support yang saya telah buat ya di 5.942. Coba kalian perhatikan video saya yang semalam, SMM semalam, maka garis ini sama ya di 5.942. Lah, lidah. Oke, nah jika kita lihat support ini sangat kuat ya. Dia beberapa kali mencoba untuk menembus dan hanya 1, 2 dan ini pun bukan harga closing dan 3 ya, hanya 3. Kalau yang day candle-nya hanya 2 ya yang berhasil menembus support ini. Dan dia kembali lagi dan ini ada beberapa setelah dia menembus, ada beberapa kali percobaan retest menembus supportnya. Nah, ini masih sideways ya sebenarnya IHSG. Nah, untuk potensi besoknya adalah kemungkinan dia bakal naik lagi ya. Apalagi jika kita lihat candlenya. Nah, ini menandakan candle bullish hammer ya. Ya, ini tandanya apa? Tandanya adalah ketika dia menyentuh support ini, lalu anggaplah misalnya di sesi 1 dia menembus sampai di titik terendah support ini, dan di sesi 2-nya sampai closing dia naik lagi sampai ke sini. Nah, maka terbentuklah candle seperti itu. Itu menandakan bahwa ada minat beli yang sangat kuat ketika dia sampai di sini sehingga harganya naik. Oke, untuk candle kalian bisa perhatikan playlist di basic trading ya. Nah, itu sudah saya bikinkan playlistnya di YouTube. Oke, nah jadi ini kemungkinan besok adalah positif ya. Kemungkinan besok dia bakal naik dan mencoba retest lagi resisten yang di area 6107. Oke, untuk IHSG itu saja analisa saya untuk besok. Oke, selanjutnya adalah kita menganalisa saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Ingat ya, ketika IHSG seperti ini jangan terlalu gegabah ya. Yang bagusnya itu ketika dia mampu breakout tadi ya. Nah, itu sangat bagus untuk kita untuk membeli. Tapi yang tadi juga bagus juga sih untuk belinya karena dia kemungkinan telah mantul ya. Kita lihat. Oke, saham pertama adalah saham BEX ya. Nah, BEX ini saya mengalami cut loss ya. Saya cut loss tadi BEX. BEX mengalami cut loss. Nah, karena dia telah menembus support yang telah saya bikin ya, dan saya tadi cut lossnya di 86 ya. Ya, di 84 ini dan dia closing di 84 ya closingnya. Oke, untuk BEX sendiri ya, kemungkinan dia bakal menuju ke ini ya, titik terendah ini di 79 ya, kemungkinan dia bakal menuju 79. Bagi yang sudah beli dan tidak tega untuk meng-cut loss, nah kalian bisa menunggu atau membeli lagi di sini. Oke. Tapi ini kemungkinan dia bakal menuju lagi ke fase sideways ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Coba kita perhatikan. Nah, di garis ini sangat kuat ya. Beberapa kali dia mantul di support yang manual saya buat ini. Nah, jadi ini bisa dikatakan support yang sangat kuat gitu pantulannya ya. Cuman masalahnya adalah kapan dia bakal terbang gitu. Atau ya itu yang tidak tahu yang kita. Oke, yang jelas back sudah saya cut loss. Oke, berikutnya adalah PALM dan juga back ini tidak akan saya review lagi ya untuk berikutnya. Aduh, sorry, lagi cegukan. Berikutnya adalah BEX PALM. Nah, ini jika kita lihat, ini saya gunakan untuk estate plan-nya adalah ketika dia menembus EMA 13 ya, atau EMA 21 hampir berdekatan ya.
Nah, itu kalian cut loss saja. Atau misalnya kalian sudah beli di harga segini, ya, ya tergantung kondisinya, bisa kalian forfeit, bisa tidak ya, tergantung posisi kalian beli. Oke, ketika dia menembus apa ya, EMA-nya ini, nah itu sebaiknya kalian cut loss aja atau kalian take profit bagi kondisi kalian belinya. Oke, nah di sini jika kita lihat dia terhalang oleh resisten yang sangat kuat ini ya beberapa kali. Nah ini sampai beberapa kali dia mencoba untuk retest resisten ini dan tidak mampu untuk menembusnya. Tertembus cuman tidak sampai closing ya. Nah ini di hari ini sempat nembus closing cuman gitu ya. Tidak mampu menembus. Apaan sih? Tidak mampu menembus. Oke, yang kuat ini adalah di angka 5.580 ya. Ya, ini resisten yang sangat kuat sekali untuk PALM. Nah, ujiannya adalah di 580 ya. Apakah dia mampu breakout atau malah breakdown gitu. Oke, itu untuk PALM. Selanjutnya adalah ABA. Nah, ABA ini jika kita lihat dia mengalami kenaikan 1,5 ya. Dan juga dia tepat closingannya di Fibonacci 61 dan di harga 261 ya. Pas sekali di garis Fibonya. Nah, target ini jika kalian masih memegangnya ya kalian pegang aja gitu. Dan juga ini polanya membentuk kemungkinan ya cup and handle ya. ABA ini. Ya kemungkinan dia bakal koreksi lagi di sini ya. Nah, ini kita pantau besok. Jika dia ternyata koreksi, kemungkinan dia bakal koreksi ke sini ya. Ke 38,2. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai titik entry ya di bagian sini di 237. Ini jika kita melihat secara pola gitu. Tapi ada juga kemungkinan dia malah breakout gitu. Karena di sini ada juga kemungkinan pola double bottomnya ya. Nah, jadi ini tergantung persepsi masing-masing. Nah, di sini juga ada pola seperti W. Nah, jadi kemungkinan dia bisa juga malah breakout gitu. Oke, nah itu untuk ABA. Berikutnya adalah untuk baca. Nah, baca ini juga saya cut loss ya. Baca ini juga saya cut loss. Dia telah menembus titik support yang saya bikin ya di sini. Dan dia tadi saya lupa cut loss di harga berapa. Coba saya lihat. Baca di 416 ya. 416 ya lumayan lah. Lumayan dalam. Oke, nah untuk baca sendiri kalau kita lihat polanya ini sebelum kejadian ini kan dia polanya sebenarnya bagus ya. Kemungkinan dia bakal melanjutkan kenaikannya gitu. Ternyata dia malah membentuk pola yang sama seperti ini ya. Cumannya coba kalian lihat polanya, maksudnya pola penurunannya sama seperti ini. Dan ternyata ini gagal dan kemungkinan dia bakal ya sama di titik support yang ini. Nah, kalau kalian masih tidak ikhlas untuk men-cut loss baca ini, kalian bisa membeli lagi di 390 ini, di harga 350 ini ya. Tetapi kemungkinan dia bakal melanjutkan fase sideways-nya dulu. Ya, karena coba kalian perhatikan ketika dia membentuk pola ini, dia mengalami fase sideways dulu. Cuman ini targetnya lumayan panjang juga ya, ABA ini. Cuman menunggunya lagi. Ini hampir sama kayak BNBA gak? BNBA kuat salah gini gak? Kan hampir mirip ya. Setelah dia turun gitu. Kayak yang menunggunya ini yang lama ya, fase konsolidasi yang sangat panjang ini. Nah, baca ini kalau kita perhatikan tadi dia hampir mirip yang di sini ya. Hampir mirip di sini ya. Nah, konsolidasinya ini yang lumayan panjang gitu. Bisa 1 bulan ya, hampir 1 bulanan sampai dia kembali terbang. Baca.
Oke, nah untuk baca sendiri begitu viewnya, kemungkinan dia bakal melanjutkan fase set way-nya dulu. Jika sudah bagus lagi, maka kita akan entry itu. Sebelum nanti saya akan melihat lagi baca ini, masih saya pantau gitu. Ya, masih saya pantau gambar Kak Seto. Dan ya kalau menarik kemungkinan dia akan potensi seperti BNBA ya, karena sama-sama bank juga. Ya baca bank kan. Baca Bank Kapital Indonesia. Nah, ya kemungkinan dia akan potensi seperti BNBA. Oke, berikutnya adalah BMTR. Nah, BMTR ini juga dia sedang menyentuh fase bukan fase, menyentuh supportnya, dan kemungkinan dia bakal fase ini ya. Bakal fase sideways seperti baca tadi. Ya, baca sama BMTR ini bersama kasusnya. Cuman BMTR ini saya beli lagi atau average down gitu di area sini di 260 ya, tadi di grup juga saya sudah katakan. Nah, kemungkinan ini bakal lama ya BMTR ini untuk terbang lagi gitu ya. Saham-saham deposito lah ini ibaratnya, saham yang geraknya itu lama gitu. Cuman kalau misalnya dia telah terbang, kalian itu membeli di, bisa dibilang di harga bandar ya, karena fase sideway ini dia adalah area untuk diakumulasi ya. Karena bandar itu tidak mungkin yang, atau big money itu tidak mungkin dia membeli hanya dalam rentang waktu 1 hari itu dengan jumlah uang yang banyak, itu nggak mungkin gitu. Jadi dia nyicil-nyicil, maka terjadilah fase sideway ini. Namun ada juga yang bandar itu yang fase akumulasinya itu bisa ketika downtrend ini dia mengakumulasi. Nah, makanya itu dia fase downtrend dia mengumpulkan barang. Lalu nanti dia membentuk pola seperti inverted head and shoulder. Nah, itu seperti itu. Tergantung bandarnya sih. Cuman kita kalau dilihat dari ini ya, BMTR ini bandarnya ini tipe yang sabar ya. Tipe yang sabar karena dia mengumpulkan itu secara perlahan ya. Area konsolidasinya ini. Kalau dilihat ya, dilihat. Oke, nah itu untuk BMTR. Selanjutnya adalah SGR atau Seger. Nah, Seger ini sudah ada signal sell ya di AFL yang saya pakai. Dan juga saya lupa memantau Seger nih. Ya, ini kemungkinan potensinya bakal sideways juga. Ya, bakal sideways juga seperti BMTR dan juga baca tadi. Nah, ini seharusnya saya cut loss ya. Dan ini Seger ini dia kurang liquid ya, bid over ya, kurang banyak peminatnya. Ya, ini kalau mau cut loss silakan di cut loss. Saya tadi lupa cut loss aja nih. Kalau tidak saya cut loss nih SGR. Tapi bagi yang mau beli juga bisa di area sini ya. Saham-saham sideways itu ingat ya, kalian tidak akan bisa cuan secara cepat itu, yang tiba-tiba langsung cuan ratusan persen itu enggak. Harus sabar menunggunya ya. Cuman itu tadi, kalau misalnya sudah cuan itu atau sudah terbang itu enak kalian. Walaupun misalnya ARB gitu, kalian itu masih profit gitu, walaupun minus gitu kayak masih profit, karena kalian tuh beli di harga dasar. Seperti BNBA saya itu saya beli di harga, tunggu, BNBA. Nah, BNBA itu saya beli di angka ini ya, di 825 dan saya beli lagi di aplikasi. Ya, di sekuritas satunya saya pakai 2 sekuritas di 970-an ini. Di Ajaib ya. Ajaib itu saya belinya di 97-an dan tadi saya jual ya yang Ajaib. Yang satu lagi di Beyonce. Nah, itu Beyonce itu masih saya hold dan juga pas ya menyentuh ini ya, masih layak hold. Cuman karena Ajaib itu emang trading saya lebih cepat lah gitu dibandingkan Beyonce itu. Beyonce itu dia jangka waktu time frame-nya agak sebulanan baru saya tag atau tidak gitu. Oke, nah jadi makanya itu Beyonce itu kan sabar kan ya, lama gitu time frame-nya. Oke, selanjutnya tadi sampai mana? Sampai Segara, PBID. Selanjutnya adalah PBID. Nah, PBID ini juga sama ya, masih sideways ya. Saham-saham saya kebanyakan ini ya, sideways gini ya.
konsolidasi. Nah, makanya kalau misalnya koreksi itu tidak terlalu parah gitu. Kalau misalnya IHSG merah, dia merahnya tidak terlalu merah membara. Tapi kalau hijau juga tidak terlalu hijau yang membara ya. Ya untung-untungan gitu. Inilah resiko saham-saham Setway ya. Ini juga bagus ya, PBID. Cuman PBID ini juga lumayan tidak terlalu ikut juga, tapi bagus lah. Oke, nah ini untuk saham PBID masih layak hold. Berikutnya adalah saham Harum. Nah, Harum ini tadi saya beri di harga closing ya, atau jajan sore, di harga 325. Nah, ini menarik ya, saham ini beberapa kali dia timbul yang dari AFL yang saya pakai. Dia timbul untuk perintah untuk membeli, dan hari ini ya ini kemungkinan ini kan fase sideways-nya ya. Ketika fase sideways ini kalian lihat dia itu seperti moncong buaya gitu, moncong buaya. Nah, dia akan mekar gitu seperti moncong buaya. Nah, ini kemungkinan dia bakal mekar ya si Harum ini. Nah, itu nanti EMA-nya ini dia mulai bergerak keluar itu kayak BNBA. Oke, nah BNBA ini kan kayak mulut buaya ya, lagi menerkam gitu. Nah, seperti itulah dia nanti Harum. Seperti bunga yang mekar. Oke, semoga saja ini tepat ya, Harum ini. Dan ini target-targetnya. Oh ya, ini Harum tadi saya lupa ngasih tahu ya, karena sudah sore tadi, lupa saya kasih tahu di Telegram. Sorry. Lupa saya kasih tahu, tapi kemungkinan ada juga dia bakal kembali lagi ke area konsolidasi. Berikutnya ada saham IRA. Nah, saham IRA ini yang saya beli swing ya, swing. Saya beli di kisaran sini. Nah, ini dia terpantau. Dia mengalami kenaikan sebesar 2,9%, ya hampir 3% kenaikannya. Dan juga dia ini di EMA 13-nya ya, dia tidak mampu menembus, cuman di harga closing-nya dia tidak mampu menembus EMA 13-nya. Dan ini juga sangat bagus ya. Masih layak untuk dipegang itu IRA. Oke, IRA sangat bagus gitu. Jika kita lihat ininya juga, walaupun volumenya sedikit menurun ya, tentang harga volumenya tidak ada kenaikan yang signifikan hari ini. Di MACD-nya juga dia hampir dead cross ya, cuman belum ya. Sebenarnya ini fase sideways. Ingat, ketika ada rally dia akan memasuki fase sideways untuk melanjutkan kenaikannya atau malah dia turun. Oke, ini IRA masih layak untuk dipegang. Oke, itu dia. Oh ya, satu lagi semalam adalah ICBP ya, ICBP hari ini tak salah koreksi. Untuk ICBP sendiri dia masih sangat layak untuk dipegang atau untuk di hold. Nah, ini juga dia pantulan ya. Dia ada di area ini, dia terpantul di 8.700 ya. Di sini aja deh. Dia di 8.700, support yang sangat kuat ya di 8.700 ini. Dan dia ini kemungkinan dia bakal membentuk swing, dan besok kemungkinan dia bakal hijau ya, kemungkinan ya. Ini kemungkinan dia swingnya. Oke, untuk karena saham-saham CBP atau blue chip ini, karena dia retail banyak membeli, dia lebih ini ya, lebih mudah terkena isu-isu atau sentimen negatif seperti corona dan apa-apa. Jadi
Retail itu lebih apa sifatnya? Seperti virus gitu, virus di saham gitu. Kalau ada retail gitu, ya yang mudah panik ketika ada berita itu. Nah, itu yang membuat harga saham turun gitu. Nah, ini ada yang ini ya, ada yang membeli gitu, yang menahan harganya untung aja gitu. Semoga saja big big money yang menahan harganya. Coba kalian lihat di apanya, entah sekuritas apa gitu yang membeli saham ini yang akumulasi banyak gitu. Oke, nah itu untuk ICBP. ICBP sih masih bagus gitu ya, sangat bagus gitu. Ini kemungkinan area swingnya. Dan satu lagi kemarin TINS ya semalam. TINS. Nah, TINS ini mengalami kenaikan. Saya lihat TINS. Mengalami kenaikan 2,22%. Ya, ini sangat bagus sekali ya TINS ya. Kemungkinan dia bakal melanjutkan rally-nya. Ya, dan ini area swingnya gitu. Oke, dan Antam lagi satu lagi ya. Antam. Apakah sama seperti nah Antam dan TINS ini sama ya sepertinya, pergerakan harga sama. Oke, jadi sangat sangat cocok dia. Ya. Nah, ini area resistennya, dia akan menguji lagi area resisten ini. Ya, tapi kemungkinan dia bakal tembus sih. Kemungkinan ya. Kalau saya lihat kemungkinan dia bakal menembus resistennya. TINS tadi lihat. Oke, TINS juga bagus. Ya. Cuman ini resistennya tidak sedekat Antam tadi ya. Resistennya masih jauh ya. Ya, di sini di apanya? Di 1931 gitu. Yang menghalanginya ini lebih sedikit ya ketimbang Antam tadi, dekat gitu. Resistennya gitu. Nah, kalau Antam kan dekat resistennya, kalau TINS itu masih jauh gitu. Oke, nah itu untuk TINS dan Antam, saham yang terakhir kita analisa. Oke, semoga dapat memberikan gambaran untuk kita jadikan acuan, sama-sama jadikan acuan. Oke, nah bagi kalian yang suka videonya, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe dan dislike jika tidak suka, dan berikan komentar dan masukan di kolom komentar. Apalagi ya Allah, maksudnya adalah memberikan komen ya. Masukan untuk saya. Saya masih bingung ngomong apa. Oke, itu saja hari ini. Sampai jumpa di hari berikutnya. Goodbye. Bye bye.